Hari ini tema saya adalah padang gurun. Sungkan banget ngomongin soal padang gurun ya saudara ya. Cuma ya waktu saya berdoa bergumul, saya masih ingat sebelum saya berdoa itu hari si Gideon WA saya kalau nggak salah. Pak, mau khotbah apa biar bisa disesuaikan? Waduh Dion, belum Dion. Lalu saya mulai berdoa, tiba-tiba ini hal-hal ini tiba-tiba muncul saudara, di depan, di hadapan saya. Kayak Tuhan tuh kayak kasih muncul di depan hadapan saya. Jadi saya rindu untuk kita sama-sama belajar, dan saya berdoa supaya selama saudara mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus berbicara untuk setiap kita di tempat ini. Amin saudara. Oke. Mari kita baca Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Thank you banget buat Bro Hosea yang langsung on the spot. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-8, temanya untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya mau ajak kita baca bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara kedua, lalu ayat yang ke-8 kita bersama-sama. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. 2 silakan. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menangis. Ayat kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. 6. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8 sama-sama. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, dan ada waktu untuk damai. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, waktu ayat ini datang ke saya menyadari bahwa ada waktunya. Tuhan sudah atur semuanya saudara. Nah pertanyaannya adalah begini saudara. Apakah kita tahu kita ini lagi di waktu apa, di musim apa? Karena kalau saudara baca Pengkhotbah 3 ayat 1, ayatnya berbunyi, to everything there is a season, ada musimnya. Ya, ada musim menabur, ada musim menuai, ada musim menanam, ada musim mencabut, ada musim untuk mengumpulkan, ada musim untuk untung, ada musim untuk rugi. Nah orang-orang yang gak ngerti stres saudara. Bener gak? Stres. Ada orang yang lagi di posisi atas, dia pikir dia selalu di atas, dia nikmatin, gak taunya roda berputar. Ada orang yang di bawah, orang ini hanya ngeliat ke atas, dia hanya bisa mengasihani diri. Aduh kok gue beda sama dia, kok gue gak sama dia. Padahal waktu di bawah Tuhan pengen mungkin dia lakukan sesuatu supaya waktu rodanya berputar, dia siap naik ke posisi yang lebih baik. Tapi karena dia fokusnya ke dalam diri sendiri, musimnya lewat. Amin, benar gak? Nah saudara, ayat 11 berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita berpikir kita maunya semuanya ada di sesuai planning, ada di tempat yang tepat, sesuai rencana, tapi seringkali lain pemikiran, lain kenyataan, lain apa yang kita rencanakan, lain yang terjadi di lapangan saudara. Makanya banyak orang ngalamin stres, ngalamin depresi. Tapi hari ini saya mau ajak kita sama-sama lihat, ada waktunya. Tuhan atur, dan Tuhan akan buat semuanya indah pada waktunya. Kalau kita gak ngerti ini saudara, kita kayak orang tuh bumping tuh kayak wah kaget-kagetan lah gitu, shock. Nah terus saya renungkan ini saudara, oh iya ya, banyak orang jadi kecewa, jadi frustasi, jadi luka karena mereka gak paham ini saudara. Nah
Saudara, Lukas 12 ayat 54 sampai 55, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Saudara, suatu perilaku yang benar di musim yang satu mungkin bisa salah di musim yang lain. Saudara, pernah nggak saudara ngalamin kejadian saudara pergi ke suatu negara yang saudara pikir musimnya sama kayak apa yang ada di Indonesia? Nah, saya pernah satu kali pergi, saudara, padahal ini negara nggak dingin-dingin amat, ke Hong Kong doang, saudara. Cuma waktu itu di Indonesia kita baik-baik aja gitu. Begitu pergi ke sana, ada tempat namanya The Peak kalau saya nggak salah. Jadi kayak naik gunung pakai trail. Nah, saya pakai bajunya baju katun yang tipis. Katanya mau lihat malam-malam, mau lihat Hong Kong ke bawah gitu, bagus. Ya ampun saudara, itu orang pakai jaket tebel, pakai mantel, saya pakai baju tipis, saya begini aja menggigil. Ini saya pikir, saya langsung saya ngomong sama yang ngajak saya, yuk kita jeburan turun. Bagus kok, bagus. Iya bagus, cuma salah kostum. Sebentar lagi kerokan, gitu. Akhirnya saya nggak lama di atas, paling setengah jam saya turun ke bawah. Kenapa? Salah baju. Salah baju. Akibatnya nggak bisa menikmati. Ya, menikmati pemandangan, menikmati suasana. Atau pernah nggak saudara datang ke satu pesta atau ulang tahun, salah kostum? Saya pernah satu kali datang ke sebuah gereja, salah kostum. Saya pikir gerejanya wah biasalah. Ibadah sore mungkin banyakkan anak muda. Saya datang, saya pakainya oke saudara sebenarnya. Begini. Tangan panjang, celana, ya senyum manis ada di wajah. Shalom Pak. Begitu saya ketemu hamba Tuhannya ngeliat saya kayak ada yang salah. Terus dia bilang gini, Pak, nggak pakai jas? Enggak Pak. Wah Pak, Tuhan lihat hati, manusia mah lihat penampilan. Waduh, jek langsung ya. Terus wah Pak, saya nggak tahu gimana, kalau di tempat saya sih gini udah rapi Pak. Jangan Pak, jangan. Udah Bapak pakai jas saya aja. Dikeluarin jas yang dia sudah lama nggak pakai, saudara. Waktu itu badan saya tidak begini. Ada lagunya kan, dulu aku nggak begini gitu, ya. Masih langsing gitu, masih muda lah, masih nggak begini gitu. Jadi waktu saya dikasih baju dia, saudara, bajunya itu, jasnya itu yang sudah lama dia nggak pakai. Bayangin dong, udah lama, udah mungkin ditaruh di gudang, ditarik satu, dikasih ke saya, ya rada gimana gitu, rada smiley sedikit gitu. Dan saya harus terpaksa pakai, terus dipakein dasi, dikasih ini dan pakai. Dan saya nggak rasa nyaman. Kenapa? Nggak biasa, salah kostum, salah penampilan. Ternyata di satu musim kita benar, di tempat lain saya benar. Misalnya saya khotbah di Abalov atau di mana biasa aja, it's okay. Tapi dibawa ke tempat lain bisa jadi masalah. Kenapa saya salah? Salah strategi, kurang informasi, salah tahu, salah dan akhirnya ya nggak begitulah, nggak enak, nggak diundang lagi. Padahal ya kalau dibilang jumlah nggak beda-beda sama kita, saudara. Tapi ada tradisi, saudara nangkep ya maksudnya? Ada tradisi, ada kultur yang haruskan hamba Tuhan itu ya berjas berdasi. Salah. Mereka salah. Saya salah. Tapi kenapa? Karena kurang informasi, kurang adaptasi. Nah, 1 Tawari pasal yang ke-12 ayat ke-32 bilang gini, dan Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Dalam terjemahan yang lain, katanya dia mengerti tentang waktu, season. Orang Isakar begitu luar biasa, punya strategi, punya kemampuan yang dahsyat. Kenapa? Karena dia tahu seasonnya, waktunya. Nah saudara, kalau kita nggak tahu waktunya, itu sama kayak gini loh, kita nungguin kereta apinya jalan, kita harus lompat gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu caranya, nggak tahu ininya, telat, ketinggalan kereta, saudara. Ketinggalan kereta. Nah itu sebabnya penting untuk kita mengenal waktu atau musim, karena itu akan menolong kita melewatinya. Nah ngomong soal musim, saya itu
saya itu diingetin tentang dulu waktu saya belajar tentang komunitas ya, Komsel. Komsel itu ada musimnya. Pernah tahu ya? Musim pertama 3 bulan 4 bulan pertama musim bulan madu. Semuanya belum kenal, icebreakernya juga kenalan, nomor sepatu lah, tanggal lahir lah. Ayo, icebreakernya urutan berdasarkan urutan sepatu. Wah, ketawa, salah, bingung. Sudah lewat bulan madu, musim konflik. Yang tadinya akrab mulai renggang, yang renggang. Ya kan? Kok dia ketawa sih? Ya. Ada lagi udah gitu apa? Musim pendewasaan. Semua udah saling kenal. Gue udah tahu lah lu begini, gue tahu lu makannya banyak, gue tahu lu makannya sedikit, gue tahu lu cuma mesen doang tapi nggak makan. Kerja sama yang baik, gue juga cuma mau makan tapi nggak mau mesen. Jadi wah mulai. Dan yang terakhir adalah musim yang keempat kalau di dalam Komsel tuh multiplikasi. Taman orang baru terus udah multi balik lagi musimnya musim honeymoon, musim dan seterusnya. Nah, tapi ada satu dalam Alkitab Saudara, musim padang gurun. Nah, ini yang saya pengen bahas hari ini, mungkin agak berseri ya Saudara, panjang. Saudara, apa itu musim padang gurun? Kalau dari gambarnya malam kedinginan, siang kepanasan. Apa itu musim padang gurun? Padang gurun digambarkan sebagai sebuah kekeringan yang luar biasa. Sejauh mata pemandang sama aja. Panas, terik, dan sebagainya. Tapi Alkitab selalu memberitahu kita bahwa dalam setiap tokoh-tokoh Alkitab mereka mengalami masa padang gurun, Saudara. Ya. Nah, itu sebabnya perlu untuk kita ngerti. Nah, musim padang gurun itu apa? Yang pertama, tidak ada kehadiran Allah yang nyata. Allah omnipresent. Dimanapun Allah ada. Amin. Makanya Daud bilang gini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ku berlari. Udah. Ketinggian gak sampai. Ya, mendaki ke langit. Daud mau ke langit, Tuhan ada di sana. Sampai dia ke dunia orang mati, katanya Tuhan ada di sana. Tuhan selalu ada dimanapun Daud ada. Kenapa? Karena Allah adalah omnipresent. Tapi seringkali banyak kita ngalamin waktu kita di padang gurun, rasanya Allah nggak ada. Rasanya loh, bukan Allah benar-benar nggak ada. Rasanya Allah nggak ada. Nah, Ayub berkata gini dalam Ayub 23 ayat 8-10. Sesungguhnya aku berjalan ke timur, ia tidak ada di sana. Aku ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Saudara bayangin, ini ditulis waktu Ayub mengalami kesengsaraan. Setuju ya? Hartanya habis, anaknya meninggal semua, meninggal karena hal-hal yang tidak enak. Istrinya bilang, ya kalau udahlah kutuki Allahmu, tinggalkan Allahmu. Lalu dia masih ngebelain Tuhan. Dia bilang, apakah kita mau menerima yang baik tapi tidak mau menerima yang jahat dari Tuhan. Lalu berikutnya dia ngalamin borok, gatel, kulit, waduh kudis, kura, panu, bisul, semua jadi satu saudara. Dan dia bertanya dan dia coba cari Allah. Kalau tadi kita nyanyinya, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Ayub bilang, aku udah cari bro, gak ketemu. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dia cari dan dia bilang dia gak ada. Tapi ini yang dia bilang, sekalipun Allah nggak ada, nggak bisa dirasain kehadirannya. Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau hari-hari ini saudara ngalamin situasi di mana rasanya saudara berjalan sendiri, saudara. Kayak sendiri, lonely, nggak ada Tuhan, nggak ada penyertaan, nggak ada pewahyuan. Saudara, percayalah, kita nggak bisa merasakan Allah, tapi Allah selalu berada di dalam kita. Dia nggak pernah ninggalin kita. Dia tahu pikiran saudara yang paling terburuk. Dia tahu pikiran saudara yang penuh kasih. Dia tahu apapun yang saudara rasain tepat, bahkan lebih tahu Tuhan daripada kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita ditanya, kamu kenapa? Jelasin perasaan kamu. Kita nggak bisa ngomong. Tapi Tuhan tahu.
Kita nggak bisa ungkapin dengan kata-kata, nggak semua orang bisa ungkapin dengan kata-kata apa yang dia rasakan. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu waktu saudara menangis, Tuhan tahu waktu saudara bersedih, Tuhan tahu waktu saudara tertawa, dan Tuhan ada di sana saudara. Amin. Musim padang gurun yang pertama yang kita rasain, kehadiran Allah nggak nyata. Tidak ada kehadiran yang nyata. Jadi kalau saudara ngalamin hari-hari ini ngalamin kehadiran yang tidak nyata, mungkin saudara sedang di padang gurun. Mungkin juga masih di perbatasan. Ya. Yang kedua, janjinya tampak jauh. Pernah ngalamin Tuhan berjanji tapi tampak jauh? Itu kayak gini, kayak Abraham ketemu sama Tuhan, Tuhan bilang, hitung bintang di langit, hitung pasir di laut. Kalau kamu bisa hitung, seperti itulah keturunanmu. Tapi ditunggu-tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia makin tua, Sarah udah mulai nggak dapat mens, udah nggak tahan. Kayaknya Tuhan, kalau emang harus seperti ini, harusnya mulailah. Mbok ya dikasih janji 3 bulan kemudian hamil. Mulai cari mangga, mulai, aduh papi ada yang nendang-nendang nih. Gitu. Kan mulai begitu, ini nggak ada tampak, malah jauh. Makin nggak kelihatan. Rasanya aduh kok capek banget. Makanya waktu disodorin Hagar, Abraham terima. Yes. Ya kan? Kapan lagi saudara? Nah, Bilangan 16 ayat 13 sampai 14, saudara. Ini sebuah cerita, saudara, di mana bangsa Israel waktu mau pergi keluar dari Mesir, Allah berjanji kan lewat Musa, aku akan membawa engkau ke negeri yang penuh dengan susu dan madunya, yang berlimpah, yang subur. Nah waktu mereka pergi, even mereka sudah ngelewatin mujizat, lihat 10 tula, laut terbelah, mereka berjalan di padang gurun sekian lama, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun mereka nggak ketemu, 3 tahun nggak ketemu, 4 tahun nggak nyampe, 5 tahun nggak, terus. Satu kali orang-orang Israel bilang gini, belum cukupkah Engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun? Ini Korah, Datan, Abiram bilang gini, kamu bilang mau bawa aku ke tanah Kanaan yang penuh madu dan susu. Kalau lihat padang gurun begini, Mesir jauh lebih baik. Mesir lebih penuh madu dan susu. Saudara pernah nggak saudara ikut jalan Tuhan, janji Tuhan, waktu saudara berjalan, Tuhan, enakan yang dulu, enakan yang ini, enakan di perusahaan dulu, saudara mulai compare. Kalau saudara ngalamin, saudara lagi di padang gurun. Ayat 14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberi kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami nggak mau datang. Kami nggak mau ngumpul. Mereka berontak sama Musa. Kenapa? Karena janji Tuhan kayaknya jauh. Pernah saudara ngalamin, aduh Tuhan kayaknya nggak mungkin, jauh banget. Give up. Nyerah. Saudara ngalamin, saudara sedang di padang gurun. Serius. Apa benar sudah jauh? Enggak. Cuma butuh 1 tahun perjalanan. Kenapa jadi 40 tahun? Ya muter-muter. Karena ada hal-hal faktor-faktor lain yang buat mereka muter-muter. Nah saya waktu ngerendungin ini saudara. Tuhan kalau boleh jangan muter-muter Tuhan. Jalan bypass aja. Bisa kita kalau ke Dufan aja nggak mau ngantri panjang, beri kartis yang langsung masuk. Apalagi ini di padang gurun, please gitu. Tapi ya ini yang terjadi saudara. Kalau saudara ada, saudara, ayo pegang janji Tuhan. Jangan seperti Korah, Datan, dan Abiram. Tahu saudara apa yang terjadi? Mereka mati di telan bumi. Karena meragukan janji Allah. Saya hari ini mau mengencourage kita semua. Janji Allah itu teruji. Firman Allah itu teruji. Kalau benar itu janji Allah, pasti Tuhan genapi. Jangan saudara kalah dengan apa yang kita lihat. Yuk. Nah sekali lagi saya ngomong, saya kemarin waktu ditanya sama di WA ya, mau khotbah apa saya? Aduh masih bingung gitu, bener-bener nggak ada. Tiba-tiba ini kayak apa ya, kayak
buka ini. Jadi saya tulis jadi saudara. Saya udah ketik enter, hang. Jadi saya mesti ulang lagi dari pertama. Tapi ini yang terjadi saudara. Ya, tempat pencobaan. Apa itu musim padang gurun? Padang gurun adalah tempat pencobaan dan pengujian. Dan iblis ingin kita berhenti dan berdosa. Tempat saudara diuji, dicobai, dan iblis ingin kita berhenti dan melakukan dosa. Saudara pernah bayangin ini enggak saudara? Yesus dibaptis. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengar suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, Roh Kudus turun. Lalu terdengar suara dari langit, "Kaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kalau saudara baca ayat ini nanti secara keseluruhan, tiba-tiba ayatnya berhenti, baru dikasih keterangan. Yesus memulai pelayanannya pada umur kurang lebih 33 tahun. Lalu disebut, Yesus adalah anak Yusuf, anak siapa, sampai jadi anak Adam. Lalu setelah saudara baca itu dibalik Alkitab saudara, Lukas 4 ayat 1 berkata, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, karena waktu dibaptis Roh Kudus turun ke atas Yesus. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa kemana saudara? Padang gurun. Siapa yang bawa? Roh Kudus. Jadi waktu saudara ngalamin kepenuhan Roh Kudus, waktu saudara makin rajin, saudara ada dalam track yang benar, kan kita bertanya-tanya, udah benar kenapa jadi padang gurun, jadi gersang? Benar nggak? Harusnya kalau tracknya udah benar mulus dong. Tapi kalau saudara lihat apa yang dialami Yesus, waktu dia ngalamin penuh Roh Kudus, waktu dia merendahkan dirinya, dia sama kayak manusia, dia dibaptis sama manusia yang nggak lebih baik dari dia, nggak lebih sempurna dari dia, Allah berkenan, lalu dia dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama kali Roh Kudus bawa dia kemana? Padang gurun. Padang gurun saudara. Jadi padang gurun suatu proses yang nggak bisa dilewatin. Bahkan padang gurun tuh kayak tes. Sebenarnya kualitas Roh Kudus dalam diri kita dites kan? Iya kan ya? Aduh. Dan dia dicobai. Dan saudara tahu waktu dia dicobai, gini. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang dicobain iblis itu gini. Apakah perkenanan Allah lebih daripada semua yang dunia bisa tawarkan? Apakah perkenanan Allah itu lebih besar daripada kelaparan yang kamu rasa setelah 40 tahun kamu berpuasa? Yuk, bikin batu ini jadi roti. Yuk. Tapi Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja. Ya, lihat nih, kalau kamu anak Allah, berkenan sama Allah. Kalau benar yang Bapak itu ngomong, suara itu benar bicara bahwa kamu berkenan, buktiin. Karena ada tertulis, kamu lompat ya dari tempat ini, malaikat akan siap-siap menantang kamu, menyambut kamu. Coba tes apa benar Tuhan lakukan. Yesus berkata ada tertulis, janganlah mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita jadi Yesus mungkin mau coba juga ya. Cobalah rasanya ditangkap sama malaikat kayak mana gitu. Main-main api dikit. Ya kan? Lalu iblis yang ketiga kasih gini, seluruh dunia ini udah diberikan kepadaku. Kalau kamu menyembah aku, ini semua untuk kamu. Iblis lagi mau compare, apakah perkenanan kasih Allah dibandingin dengan isi dunia, bisa mulai agak goyang nih Yesus. Supaya Yesus berhenti dalam melayani Tuhan, lalu mulai jatuh dalam dosa. Dan Yesus membalas, jangan menyembah Allah lain.
Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dan dalam kesemuanya Yesus menunjukkan bahwa dia menang di padang gurun. Kalau hari itu Yesus jadi bikin roti, jadi nyembah, mungkin Yesus lebih lama di padang gurun hari itu. Enggak 40 hari. Ya enggak sih saudara? Setuju ya? Jadi padang gurun diperlukan buat setiap orang yang percaya. Enggak tahu saudara di dunia kerja, di dunia pelayanan, sama. Jadi kalau saudara ngalamin ciri-ciri yang tadi saya sebut, 1, 2, 3, saudara mulai tahu, wah, gue di padang gurun nih. Karena orang yang tahu musim, akan tahu bagaimana cara menghadapinya, akan mulai tahu, mulai nentukan attitude-nya, sikapnya. Ngeri ya ayat-ayatnya ini ya. Oke. Di padang gurun adalah tempat di mana Allah memberikan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Apakah saudara hari ini hanya mampu mencukupi apa yang saudara butuhkan, bukan apa yang saudara inginkan? Selamat datang di padang gurun. Ya enggak saudara? Hah? Mau beli ini, aduh kayaknya nggak bisa. Mau beli itu, pengen ini, pengen nggak bisa. Berarti saudara lagi di padang gurun. Dan selamat saudara. Saudara di padang gurun. Semoga nggak 40 tahun. Semoga. Ya, ayatnya bilang gini saudara, Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak siapa? Tuhan Allahmu, bukan atas kehendaknya bangsa Israel. Kalau bangsa Israel boleh ngomong, Pak, Tuhan tolonglah, biar aman aja kita ini, gak usah pergi jauh-jauh, cukup di sini aja. Di Mesir aja, Mesirnya yang bikin habis semua kan bisa ya. Tapi enggak, Tuhan buat perjalanan harus lewat padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Jadi kalau di padang gurun kayaknya semua yang ada di hati kelihatan. Semua yang ada di hati kelihatan saudara. Ya. Ya ini apakah engkau berpegang pada perintahnya atau enggak? Saudara pegang perintah sama Tuhan apa enggak kalau lagi dalam kondisi baik-baik? Semuanya aman. Lagi kondisi baik. Coba kalau lagi kondisi digoncang. Coba kalau lagi kondisi digoncang. Bangsa Israel waktu di Mesir digoncang, mereka aman. Setuju nggak? Ngalamin 10 tulah Israel santai-santai. Kalau ketemu ngobrol sama orang Mesir, gimana bro, udah tulah keberapa? Belum nyerah. Begitu saudara. Tapi waktu mereka udah keluar dari Mesir, mereka ngalamin padang gurun, mereka yang nyerah-nyerah. Aduh lama bener. Kenapa? Aduh enakan di Mesir dah. Biar mau kerja rodi, kerja bakti deh. Yang penting makanan ada, nggak panas. Pulang rumah udah ada rumah, udah ada atap, nggak kayak gini. Di padang gurun apa yang ada di dalam hati kita semua terlihat. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Allah. Saudara tahu roti mana itu keren banget? Enggak dijual di bakery. Saudara kalau cari roti mana ke SMS kagak ketemu. Ke BSD cari nggak ketemu karena rotinya dari surga saudara. Saya ngebayangin hari pertama waktu roti mana turun, mereka happy. Wah gila nih, manis, enak. Terus Tuhan ngomong, nggak boleh lebih. Pas, satu keluarga, satu gomer. Hari Sabat, 2 kali porsinya. Kalau lebih, jadi belatung. Bau busuk.
Harus pas. Dan pasti ada yang ngeyel-ngeyel, yang coba-coba dan ngalamin. Berubah jadi belatung, berubah jadi busuk. Wah, tapi mereka seminggu pertama mereka sukacita. Saudara kebayang gak setelah 3 tahun berturut-turut roti mana yang sama? Burung puyuh yang turun saudara, udah dibikin tongseng, udah dibikin sop, udah dibakar, udah direbus, udah pakai pak ciamke, mungkin wah udah macam-macam, tapi judulnya burung puyuh nggak berubah. Ngeliat burung puyuh aja udah males. Lihat, makan nggak burung puyuh? Nggak ada ayam aja, nggak ada burung puyuh. Udah gue males lah, gue ambil puasa aja lah hari ini. Udah saking malesnya ngeliat burung puyuh. 40 tahun bro. Kagak ada yang lain. Kagak ada sate taichan gitu, kagak ada. Burung puyuh aja di mana-mana. Sampai mimisan. Panas dalam. 40 tahun. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan lagi ajarin mereka untuk merendahkan hati mereka. Wah. Pernah kan nggak makan makanan yang sama? Siapa yang suka makan Indomie? Indomie itu banyak rasa. Indomie kari, Indomie. Tapi kalau udah seminggu Indomie terus, udah nggak enak kan? Bener nggak? Udah kayak Indomie lagi. Ramen ada ramen. Biarpun agak mirip-mirip tapi beda. Kenapa udah bosan? Tapi Tuhan ngajarin saudara mereka sampai 40 tahun makanya itu aja. Dan itu jadi pergumulan. Walaupun gak usah beli loh. Tetap aja ngeliatnya. Makanya yang catering mendadak itu hati-hati kalau masak. Jangan sampai ini lagi saudara. Karena bangsa Israel ngalamin. Tapi Tuhan didik supaya mereka tahu bahwa makanan itu cuma untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Dan ngedidiknya 40 tahun loh saudara. Ngalamin itu tuh 40 tahun. Boyat sekali-sekali lah Tuhan. Wih lagi Valentine. Turun. Pizza gitu. Bukan roti mana. Atau bukan burung puyuh. Yang lain gitu. Apa kayak gitu. Tiba-tiba ada apalah gitu. Kelelawar mungkin. Ya kan. Paniki mungkin agak sedikit beda lah apa gitu. Tapi ini 40 tahun loh. Dan waktu saya renungin ini. Di padang gurun tuh emang bener-bener tempat dididik. Anak Tuhan dididik. Dan gak ada yang kita bisa skip. Tuhan boleh gak langsung aja ke musim salju. Yang dingin Tuhan lebih enak. Gak bisa. Harus ini. Nah ayat berikutnya gini. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Supaya kamu insaf. Bahwa Tuhan mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saudara pernah nggak? Nih, saudara pernah punya pengalaman nggak ngelihat baju atau sepatu saudara berharap rusak biar bisa beli lagi? Saya ada beli baju tahun 2014, masih bagus aja sampai sekarang. Mau dibuang sayang karena masih bisa dipakai. Mau dipakai kayaknya aduh Tuhan ngeliat baju ini, kok nggak rusak-rusak ya, hebat banget gitu. Kayak mungkin juga Tuhan tahu, udah gak usah beli-beli, pakai aja apa yang ada. Gak usah ngeliat orang terus pengen beli. Apa yang ada kamu pakai. Belajar. Efisien, efektif, dan hemat. Dan mereka saudaraku bajunya keluar dari Mesir. Dikasih baju, dikasih anting, dikasih emas segala macam kan. 40 tahun gak rusak-rusak tuh baju dibikin Tuhan. Dibikin Tuhan gak rusak. Supaya Tuhan ajarkan sesuatu buat hidup mereka. Hidup dari apa yang kamu miliki. Supaya kamu gak tergoda nanti. Kalau masuk ke tanah Kanaan, ngelihat bangsa Kanaan, kamu gak tergoda. 40 tahun saudara. Amin. Nah, lalu berikutnya saya mau share tentang fakta padang gurun. Ada 3 fakta padang gurun. Pertama, padang gurun bukanlah suatu hukuman, saudara. Amin ya. Yesus dibawa ke padang gurun bukan mau dihukum, tapi mengalami pengujian sebelum dia masuk ke dalam pelayanan yang luar biasa. Karena pelayanan Yesus
Makanya waktu Yesus menang di padang gurun, waktu orang-orang lihat Yesus mau buat mujizat, gampang banget buat Yesus menghindar. Benar nggak? Yesus mau diangkat jadi raja kan setelah dia menyembuhkan banyak orang. Orang mikir gini, 5 roti, 2 ikan aja bisa kasih makan 5.000. Laki-laki belum sama perempuan sisa 12 bakul. Gimana kalau kita kasih 1 truk? Makmur kita, nggak usah nanam lagi, nggak usah ngapa-ngapain lagi, aman. Tapi Yesus menghindar. Kenapa Yesus bisa menghindar? Karena Yesus lulusan padang gurun. Karena iblis sudah menawarkan yang jauh lebih daripada sekedar jadi seorang raja di Yerusalem. Iblis menawarkan seluruh isi dunia. Amin, saudara. Kalau saudara ada di padang gurun, ya mulai tersenyum dan berkata dengan diri sendiri, kalau Allah menguji aku pasti keluar seperti emas. Walaupun nggak tahu berapa lama, bisa 40 hari, bisa 40 tahun, tapi ini janji Tuhan, saudara akan keluar seperti emas. Fakta yang berikutnya adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita di padang gurun. Bangsa Israel bebal 40 tahun, padahal setahun aja cukup buat melintasi. Tapi selama 40 tahun selalu ada tiang awan, ada tiang api, ada roti mana, ada burung puyuh. Enggak pernah tuh roti telat sehari enggak turun. Atau mungkin Tuhan lupa, malam-malam dingin tiang api enggak nyala. Enggak pernah, 40 tahun saudara. Tahukah saudara di dalam kepadang gurunan saudara, Tuhan enggak pernah ninggalin. Cuma kita aja yang enggak berasa ada Tuhan. Karena kita fokus sama yang lain. Kita bertanya, kok lama banget, kok begini banget, kok begitu banget. Padahal Tuhan ada. Tuhan melihat, Tuhan menguji. Tuhan pengen berbicara lewat hal-hal yang kita nggak pernah duga. Saudara. Fakta padang gurun yang berikutnya apa? Padang gurun bukanlah kekalahan. Itu kalau saudara punya mobil box, mobil angkutan, setiap 6 bulan mesti dikir. Toh ya dikir. Pokoknya dikir lah, dibawa ke tempat tes gitu. Padahal nggak diapa-apain juga, cuma pokoknya wah ini udah gitu. Oh, mobil yang masuk ke tempat kir bukan berarti mobil yang rusak. Dia masuk hanya untuk tes uji kelayakan supaya jangan mogok tiba-tiba di tengah jalan. Katanya mau ada uji emisi. Mobil yang masuk ke bengkel uji emisi belum tentu mobil itu mobil rusak. Cuma dites emisinya, karbonnya sesuai nggak, polusi apa enggak. Sama waktu saudara Tuhan mau bawa ke padang gurun, sebelum saudara mengalami sesuatu yang lebih jauh bersama Tuhan, Tuhan lagi tes kelayakan. Amin saudara. Padang gurun adalah tempat perlindungan dan pelatihan yang Allah persiapkan bagi anak-anaknya. Saya mau kasih contoh saudara ya. Yang pertama ada tokoh Musa. Saudara, Musa itu kurang hebat apa saudara? Begitu lahir, walaupun bangsa Israel hidup dalam kemiskinan, penjajahan, Musa begitu lahir dibawa ke istana. Dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan kalau saudara nonton filmnya, Musa jadi Prince of Egypt. Waduh, pasti berkuasa, punya otoritas, punya pasukan, dilatih perang, dilatih semuanya. Dan kalau dia beri perintah, orang Mesir pasti nurut. Kurang hebat apa Musa? Tapi saudara tahu, waktu Tuhan punya planning sama Musa, mau pakai Musa, di tengah-tengah dia merasa bisa dan merasa hebat, Musa dibawa ke padang gurun loh saudara. Dan gak tanggung-tanggung karena dia dididik 40 tahun, di padang gurun juga 40 tahun. 40 tahun. Mungkin yang diajarin sama orang Mesir sampai lupa kali. Lupa bahwa dia itu pernah jadi pangeran. Lupa dia itu kalau dia itu punya otoritas dulunya. Lupa semua hal yang baik yang pernah dia terima. Jadi seorang yang biasa. Bahkan waktu disuruh Tuhan, dia bilang, Tuhan aku adalah orang yang lemah bibir, gak pandai ngomong. Kasih yang lain aja Tuhan, aku gak mampu. Sebegitu patahnya. Sebegitu patahnya. Sebegitu merasa gak mampunya. Tapi di tengah-tengah dia gak mampu, Tuhan bilang apa yang ada padamu? Tongkat. Lempar tongkat itu. Jadi ular.
Apa yang ada di tanganmu? Gak ada apa-apa. Kantong-kantongnya udah dilempar Tuhan. Oke, masukin tanganmu ke kantong. Begitu dikeluarin, putih. Kusta. Apa yang ada dalam diri Musa, itu yang dipakai Tuhan. Untuk menghancurkan semua pemikiran-pemikiran bahwa dia udah dididik dengan cara Mesir yang luar biasa. 40 tahun loh, di brainwash sama Tuhan. Baru 40 tahun setelah dia lulus, dia ketemu Tuhan. Waktu ketemu Tuhan aja dia gak tahu kalau itu Tuhan. Tuhan kalau orang Israel nanya, aku mesti ngomong, Tuhan siapa? Tuhan bilang, aku adalah aku. I am who I am. Aku yang gak bisa diterjemahin. Aku yang kalau dijelasin namanya justru membatasi aku karena aku tanpa batas. Bilang, aku adalah aku. Dia adalah Tuhan, aku adalah aku. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Setelah 40 tahun. Dahsyat ya saudara. Padang gurun. Setelah mau lihat lagi tokoh berikutnya. Di bawah dia Yusuf. Yusuf dikasih visi, dikasih mimpi buat jadi pemimpin. Lalu dia cerita sama papa mamanya, Pak Dedi, Mami, aku mimpi. Ada 12 berkas gandum. Sujud menyembah. Terus dia kasih mimpi lagi. Ada 12 bintang. Ada bulan dan matahari. Sujud menyembah kepada aku. Wah, bapaknya kesel. Marah. Tuhan mau pakai dia jadi pemimpin. Adalah benar. Tapi berikutnya, dia harus ngalamin apa saudara? Masuk ke sumur. Dijual sama kakaknya. Jadi budak. Sampai jadi tangan Potifar. Masuk ke penjara. Padang gurun. Padang gurun. Sebelum dia jadi Perdana Menterinya Mesir. Padang gurun. Saudara, padang gurun bukanlah sebuah hukuman. Padang gurun adalah sebuah persiapan. Tuhan melatih kita semua. Mari kita melihat. Kalau saudara ngalamin padang gurun yang berat. Mungkinkah Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat saudara? Sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan. Tokoh terakhir Daud. Umur 17 tahun, anak imut. Cuma jadi gembala. Gembala juga gak banyak-banyak, 2-3 ekor domba aja. Hobinya main kecapi, main musik. Tiba-tiba satu hari kedatangan seorang nabi kondang, Samuel. Ada banyak orang lebih gagah dari dia, lebih hebat dari dia. Kakaknya jelas adalah tentara hari itu, tapi dia yang diurapi sebagai raja. Tapi setelah dia diurapi, satu kali dia ngalahin Goliat, nama dia terkenal, dan untuk berikutnya, 14 tahun berikutnya, dia jadi buronan yang paling dicari di seluruh Israel. 14 tahun. Dia harus bersembunyi di padang gurun Zif, bersembunyi di Gua Adulam. Dia harus ngalamin, mau dibunuh sama mertuanya sendiri. Mau dibunuh sama raja yang mungkin paling dia bela. 14 tahun. Nah, saya nggak bayangin selama 14 tahun itu, saudara setuju nggak? Daud akan merasa kehadiran Tuhan di mana? Kok aku udah dalam on the track? Kok aku gini? Janji Tuhan waktu dia diurapi oleh Samuel bahwa dia akan jadi raja, kok malah jadi buronan? Benar nggak saudara? Kayak yang benar nih Tuhan. Tapi yang Daud nggak pernah ngerti. Selama 14 tahun itu Tuhan menguji hati Daud. Sampai Tuhan bilang aku menemukan seorang yang berkenan tuh Daud. Kenapa? Daud punya kesempatan 2 kali kudeta ngebunuh Saul di depan mata. Dia nggak lakukan karena dia takut sama Tuhan. Keren banget. 2 kali dia nggak lakukan. Dia lulus ujian. Dia lulus ujian itu saudara. Dahsyat ya saudara ya. Kita tidak bisa memperpendek musim padang gurun. Tapi kita dapat memperpanjangnya. Ke padang gurun kita nggak bisa lewatin dalam hidup kita saudara. Pasti ada musimnya. Nggak ada yang amin ya. Semua kita emang menghindari padang gurun lah saudara ya. Tapi
Ada musimnya, memang harus masuk atas izin Tuhan. Masalahnya saudaraku, waktu kita masuk kita nggak bisa bikin perpendek, kita nggak bisa skip gitu kayak ya udahlah Tuhan lah gitu. Tapi kita bisa buat perpanjang. Karena rancangan Tuhan buat bangsa Israel kalau jalannya lurus 1 tahun nyampe. Tapi jadi 40 tahun. Jadi panjang. Panjangnya kenapa? Kita bahas minggu depan. Oke, kita bahas minggu depan. Nah, tapi ini saudara sebagai ayat penutup. Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang begini saudara. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kalau saudara hari ini ngalamin hal-hal yang sulit, percayalah bahwa semuanya ada pada waktu Tuhan. Kita mau belajar ngerti kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Besoknya malah sakit kepala. Jadi percayalah Tuhan sudah beri semuanya ada pada waktunya. Kita nggak bisa ngerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 22 berkata gini, sebab itu aku menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada menikmati hasil kerjanya. Jadi ayat ini dalam terjemahan lain gini, nggak ada yang lebih baik bagi manusia selain ikutin prosesnya aja. Nikmatin, enjoy, bersyukur aja. Kalau lagi kondisinya ya udah gue bersyukur, lagi ada di kondisi atas ya udah gue bersyukur, ya nikmatin aja prosesnya. Selain itu enggak ada yang bisa dilakukan. Tak mungkin ia mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia mati. Dalam terjemahan lain, tidak mungkin dia tahu apa yang kelak akan terjadi. Kita nggak pernah tahu. Yang bisa kita beri adalah yang terbaik. Ngadepin terbaik, tahu musimnya, putusin yang terbaik. Terus bergantung sama Tuhan. Terbaik sampai akhirnya kita lewat, sampai sekali ketika Yusuf ketemu sama kakaknya gitu takut sama Yusuf, gara-gara kita Yusuf kita buang, kita jadiin budak. Tapi Yusuf bisa ngomong gini, bukan salah kamu, Tuhan yang mengutus aku untuk mendahului kamu, untuk menyelamatkan kehidupan satu bangsa. Itu setelah proses yang begitu jauh, satu titik dia bisa menyadari. Setelah lewat masa begitu jauh, Daud bisa menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi yang mudah disentuh Tuhan. Setelah melewati 14 tahun ada di dalam padang gurun. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.